Nah, ini kalau dilihat dari pengaruh global tadi, Pak, termasuk pengaruh di dalam negeri tadi itu ya, terhadap industri perbankan sendiri atau yang dialami BNI sendiri seperti apa, Pak? Kalau saya lihat ini kan BNI di kuartal pertama masih bagus, Pak ya. Kalau nggak salah keuntungan juga bisa naik masih, kalau nggak salah masih 2%, kalau nggak salah ya. Gitu ya. Artinya kalau di perbankan sih kita yang harus kita waspadai kan nomor satu, Pak, aset quality. Jangan sampai kalau jadi NPL laba berapapun akan mulai tergerus, Pak. Nah itu yang kita harus jaga, quality dari customer kita harus jaga supaya mereka tetap sehat, tetap bisa bayar bunga, bisa bayar pokok, itu yang harus dijaga. Nah itu yang kita harus terus simulasiin, bagaimana impact terhadap kenaikan komoditi pangan, bagaimana impact dari kenaikan kurs, bagaimana impact nanti kesulitan logistik ekspor barang keluar juga akan mengalami kesulitan apabila terjadi perang di salah satu wilayah kan logistik ini akan pengaruh, sama outnya juga pasti akan berpengaruh. Nah ini yang kita harus waspada kepada trader-trader, industri yang berorientasi ekspor. Bukan berarti terus kita berhenti, tapi kita harus tetap simulasikan, kita bikin stress test, situasi yang kayak gini di level berapa exchange rate yang akan berpengaruh kepada industri, pada nasabah-nasabah kita, ya kan, kenaikan suku bunga juga dengan adanya kelangkaan dolar juga nanti bagaimana, itu kita simulasikan. Jadi kalau perbankan sih harusnya perbankan kita cukup sehat, ya. Kalau dilihat dari ini cukup sehat karena kita kan secara kapital cukup kuat, rata-rata perbankan nasional ini cukup kuat. Jadi modalnya cukup untuk menghadapi ini. Saya rasa bankir-bankir kita udah cukup pengalaman dengan mengalami beberapa kali krisis, ya. Jadi dengan kondisi sekarang ini antisipatif itu sudah jalan. Teman-teman bankir pasti udah melakukan langkah antisipatif dan mitigasi, Pak. Mitigasi seperti apa untuk ini, mungkin kita rem dulu yang import yang seperti ini. Kita juga simulasi kalau kenaikan freight-nya berapa persen, nanti impact kepada harga jualnya seperti apa. Nah itu sudah diantisipasi. Tanggal hari ini, Pak, itu kalau nggak salah sekarang kurs rupiah itu juga mulai melemah lagi ya. Dolar menguat, itu kalau nggak salah di atas 16.000 sekarang gitu. Nah, kalau tadi Pak Royke menyampaikan mengantisipasi dengan melakukan stress test tadi itu sampai berapa, Pak? Asumsi untuk kita udah bikin sampai berapa? Kita sudah bikin sampai 17.000. 17.000. Kita udah bikin sampai masih oke, Pak ya? Masih oke. Masih aman. Sampai 17.000 kita masih aman. Gitu. Karena memang ya karena sebenarnya, Pak, para pelaku ekonomi kita di Indonesia ini kan sudah pernah mengalami situasi di mana gejolak kurs itu sangat tinggi, devaluasi sangat tinggi. Jadi mereka sekarang udah risk manajemennya udah cukup kuat lah. Mereka nggak, istilahnya kalau dulu orang minjem dolar tapi nggak ada revenue dolar, sekarang udah nggak bisa. Minjem dolar harus ada income dolar. Kalau nggak harus di hedge, di hedging gitu. Jadi sekarang relatif kecil lah. Dulu orang pinjam dolar beli properti, padahal propertinya jualnya rupiah. Nah ini sekarang relatif udah nggak ada. Yang properti kalau dia minjem dolar harus di hedge ke rupiah, atau yang sebaliknya. Pak, kalau dampak dari penghapusan kebijakan restrukturisasi kredit perbankan ya, yang untuk COVID ya, ini mulai Maret 2024 ini ada nggak, Pak, dampaknya terhadap di BNI, Pak? Jadi memang waktu COVID itu kita banyak bebenah lah, proses kreditnya kita beresin, karena kan pada saat itu kan pertumbuhannya kan nggak
setinggi sekarang ini. Iya, betul. Jadi lebih banyak malah kita membereskan proses kredit sehingga bahkan operasionalnya bagaimana proses kredit itu lebih efisien, cost-nya juga lebih murah gitu. Nah, satu sisi memang kebijakan itu dulu memang membantu industri atau segmen-segmen yang kena impact paling mendalam dari COVID itu. Gak semua loh Pak, tapi ada beberapa, terutama kredit kecil, kan pada saat itu usaha kecil kan banyak yang tutup karena orang nggak ada yang ke kantor. Betul, betul. Terus industri perhotelan, pariwisata, transportasi. Tapi kan kalau dilihat transportasi cepat balik. Industri kecil juga mulai bagus. Nah memang ada beberapa yang sulit untuk kembali Pak. Itu contohnya apa Pak? Sebagai yang sulit kembali, masih belum kembali? Ada beberapa gini, ada industri-industri itu kalau dia berhenti, dia harus melakukan investasi baru, capex, ngebersihin. Kalau dia nggak punya cash flow yang kuat, nggak punya support yang kuat, dia nggak bisa bangun lagi. Kayak hotel-hotel kalau yang besar-besar, pemodalnya besar, dirapiin, terbang lagi. Tapi kalau hotel yang kecil-kecil Pak, itu dia harus bersihin, ganti AC-nya, ganti ininya, banyak lah yang dia harus beresin. Nah modalnya nggak ada. Nah dulu kita bantu restro, sekali, 2 kali, tapi kan kita sudah bisa antisipasi. Yang mana kalau kebijakan ini dicabut, mana yang pasti akan jatuh. Nah, itu udah kita antisipatif. Jadi buat BNI sih relatif kecil sekali impact-nya, tapi memang ada. Kalau dibilang nggak ada, ada. Karena yang dulu restronya sampai 3 kali, 5 kali, ya udah nggak. Itu sebenarnya udah nggak bisa selamat. Dulu bisa selamat karena kebijakan. Kalau sekarang ya udah kita nggak bisa restro lagi. Bukan karena apa, sebenarnya dulu karena kebijakan aja mereka bisa bertahan, tapi sekarang udah nggak bisa, ya kan? Dengan bunga rendah pun mereka udah nggak bisa bayar, gitu. Tapi sekarang sebetulnya dengan setelah COVID selesai ini sebetulnya mereka udah bisa membayar lagi Pak ya? Dengan bunga... Ada yang nggak bisa Pak. Tetap ada yang nggak bisa. Jadi itu udah sih kita antisipatif, ya kan? Waktu COVID itu yang sampai tidak bisa sampai berapa persen Pak dari yang kecil ya? Kecil, tapi kan kalau diberhentiin tiba-tiba jadi ini ya nggak ada 1% Pak, nggak ada. Jadi artinya memang kalau ini kebijakan ini dihapus ya sebetulnya masih aman Pak ya. Aman. Kualitas kredit kita masih udah antisipasi bahwa yang ini pasti jadi NPL. Oh iya. Udah iya. diantisipasi, udah kita bikin cadangan, karena kan kita udah berkali-kali restronya. Iya. Pasti ini kan kesulitan gitu. Ya memang pengusaha itu kan begitu Pak. Ya kalau dulu tiba-tiba sekarang mereka harus mulai lagi bayar tunai. Kalau dulu udah bisa panjang, bisa ngutang 3 bulan, 6 bulan, terus mulai bisnis baru lagi ya utang. Ya itu akan banyak yang mengalami kesulitan lah. Nah itu sudah kita antisipatif, ini pasti yang ini nggak bisa selamat. Gitu. Tetapi secara umum Pak, bisa dikatakan bahwa kualitas kredit di BNI masih bagus Pak. Masih bagus Pak ya. Kalau terkait dengan ini Pak, kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia yang 6,2% itu bagaimana Bank Indonesia melihat itu? Kalau mungkin mengantisipasi Pak ya? Ya. Tantangannya seperti apa? Ya memang tadi saya sampaikan tadi di awal bahwa sebenarnya BI itu memang satu, dia menjaga supaya tidak inflasi itu terkendali. Kedua, menjaga supaya dolar itu tidak volatility-nya nggak naik. Ya kita juga udah paham bahwa dari awal tahun kita udah tahu bahwa ini kemungkinan suku bunga itu akan turun itu sulit. Jadi yang bank harus jaga apa? Likuiditasnya harus kuat. Harus kuat. Dan kredit juga kita benar-benar harus selektif gitu. Dengan bunga yang tinggi, ya nggak semua bisa bayar bunga
dengan bunga yang tinggi sekarang ini. Jadi kita harus jaga pemilihan sektor, pemilihan customer juga kita harus hati-hati karena ya nomor satu saya bilang kita harus jaga jangan sampai malah kita kasih kredit mereka jadi susah, jadi nggak bisa bayar, usahanya tutup gitu kan. Ya, cuman untuk bayar bunga aja karena bunganya cukup tinggi, ya kan. Jadi memang, tapi di satu sisi banyak juga sektor-sektor yang masih menarik dengan adanya infrastruktur, dengan ada ini kan itu kan long term Pak. Yang biasanya bunga tinggi ini akan impact biasanya kepada pedagang, trading company itu kan marginnya tipis. Ya kan, volumenya gede. Nah itu biasanya industri perdagangan itu akan impact. Mereka tuh biasanya baik pedagang retail kecil sampai ini kan marginnya mereka tipis Pak. Mengandalkan volume. Begitu bunga naik, kebutuhan modal dia gede, marginnya makin tipis. Nah itu yang kita harus hati-hati. Kalau bagaimana BNI menjaga ketersediaan dolar segala itu bagaimana Pak? Kita memang kan waktu makanya beruntung kami bisa issue global bond di bulan April, awal April sebelum gejolak-gejolak ini kita pas dapat bisa issue global bond $500 juta pada saat itu dengan yield yang cukup kompetitif gitu. Kalau sekarang mungkin nggak dapet gitu. Bahkan waktu itu oversubscribe sampai 6 kali lebih. Gitu. Jadi itu yang kita jadi funding nih Pak, selain dari dana masyarakat, kita juga ngambil namanya itu funding retail, ada juga namanya funding wholesale, yaitu banknya cari dari interbank atau issue paper, issue global bond, obligasi domestik. Nah itu kita juga perencanaan itu kita lakuin. Untuk antisipatif situasi-situasi yang seperti ini gitu. Supaya kita lock, kita jadi kalau tumbuh 10% kita aman. Gitu. Kalau kita tumbuh bisa 12% kita masih aman dengan liquidity yang ada. Ya kan? Kalau sampai oversubscribe ini berarti memang investor BNI masih trust terhadap BNI-nya tinggi. Masih cukup tinggi. Oversubscribe sampai 6 kali Pak. Jadi lumayan. Artinya kalau dan itu perlu aja memang masuk ke pasar Pak, supaya market juga masih kenal, masih tahu, kita juga tes, oh BNI itu kalau orang investor asing masih punya yakin sama BNI masih bagus dan untuk jangka panjang BNI punya kemampuan untuk bayar, itu kan penting Pak. Jadi kita juga melakukan funding dari luar. Jadi selain DPK ini kan memang dana retail ini kan kita juga sekarang ini sedang membangun super apps. Saya pernah cerita sama Bapak ya. Super apps ini mungkin dalam waktu dekat di bulan Juli pas ulang tahun BNI kita akan launching. Nah super apps ini adalah salah satu platform untuk nasabah supaya lebih nyaman transaksi dengan kita. Membuat nasabah lebih merasa nyaman dengan transaksi dengan platform. Nyaman dan mudah Pak ya? Lebih mudah, nyaman dan mudah. Ya kan? Kita sudah punya platform sekarang ya dengan jumlah pengguna kurang lebih hampir 17 juta, 16, sekian juta. Tapi dengan platform yang baru kita berharap itu bisa orang akan itu akan meningkatkan DPK kita, kasa kita, cost kita juga akan lebih murah, ya kan? Nah itu yang akan create itu nanti kalau misalnya ada app baru Pak, diharapkan berapa Pak nanti Pak? Kan tadi kan sekitar 17 juta Pak ya, yang menggunakan istilahnya sekarang BNI mobile banking ya. Gitu. Nanti kalau misalnya diganti dengan super app itu diharapkan sampai berapa kali lipat Pak? Ya kita berharap ya dalam waktu 2-3 tahun bisa 2 kali lipat lah Pak. Ya kan, jumlah usernya itu. Ya artinya nih dengan peningkatan itu kan sebenarnya transaksi juga akan semakin tinggi. Iya. Kalau sekarang berapa Pak transaksi lewat BNI mobile banking? Kenaikannya tuh rata-rata sih sekitar 40% ya.
kenaikannya. Tinggi ya? Iya, cukup tinggi. Cukup tinggi ya? Cukup tinggi. Makanya kita dengan gitu, kan orang sekarang udah beralih Pak, ke cabang udah enggak. Iya. Nah ini orang cari kenyamanan dan keamanan transaksi, bagaimana transaksi itu supaya lebih nyaman lagi. Dengan mobile banking yang 8 tahun lalu itu yang kita bangun itu aja ada 16 juta. Apalagi kalau kita launching dengan yang lebih baru lagi, dengan apps yang baru lagi yang bisa macam-macam lah, bukan sekedar cuma transaksi dan nabung, bisa investasi. Bisa ngelihat ini, insurance-nya, kartu kredit bisa lengkap. Nah itu akan mendorong orang banyak pakai super apps kita. Itu akan membantu, sangat membantu, baik di sisi liquidity juga cost Pak. Kalau orang udah transaksi di kita, cost-nya juga pasti akan jauh lebih murah. Iya, betul.